Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, rekan-rekanku sekalian, muslimin maupun muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang ke-11 ini, insyaallah kita akan membincangkan satu hadis yang amat berharga dalam hidup kita, yang selama ini mungkin kita agak mencuaikannya, yang hanya kita rujuk ketika setahun sekali sahaja, yaitu hadis tentang puasa. Puan-puan dan tuan-tuan sekalian, hidup ini penuh dengan riak gelombang. Hidup ini diliputi oleh angin badai yang menerpa. Hidup ini penuh dengan beban derita, penuh dengan keletihan, kepedihan, kelelahan untuk menjumpai Allah kelak di akhirat. Ada pelbagai banyak masalah yang timbul daripada hadirnya riak gelombang, angin badai, ya, ataupun yang lainnya. Dan permasalahan itu kadang-kadang, ya, boleh menyebabkan keretakan dalam rumah tangga, boleh menyebabkan masalah datang silih berganti. Kita tak menafikan bahwa rumah tangga yang dibina oleh umat Islam ada kalanya dipenuhi dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Namun bagaimana seandainya rumah tangga umat Islam ini ada yang dipenuhi dengan kebencian, dipenuhi dengan kemarahan, dipenuhi dengan kemaksiatan, ya, kita boleh melihat rumah tangga umat Islam, ya, pada hari ini ada yang dipenuhi dengan teriakan, makian, celaan dan hinaan antar sesama anggota keluarga sendiri. Tekingan, teriakan, ya, tidak pernah berhenti, sehingga pun sudah merujuk dalam ilmu-ilmu parenting face screaming, ya, tetap rumah tangga tidak berubah, hanya berubah pada ketika selepas mengikuti seminar, tapi selepas itu berlaku lagi huru hara. Apabila rumah tangga dipenuhi dengan kekerasan, kekasaran, tekingan, makian, lengkingan suara melebihi nyalakan anjing di waktu malam hari, hal ini akan berimplikasi kepada surutnya rizki yang Allah berikan dalam rumah tangga itu. Ya, anggota keluarganya panas baran, terutama syahwatnya besar menuntut dunia, namun rizki tak kunjung tiba. Akhirnya huru hara, berlakulah kes perceraian yang kerap berlaku di mana-mana negara Islam, karena sabda Rasulullah telah pun membuktikan gambaran umat Islam itu adalah umat yang banyak jumlahnya namun kosong kontennya, laksana buih di atas lautan, yang kalau ditimbang tidak ada beratnya, yang kalau dibiarkan dia akan hilang begitu saja. Itulah umat Islam hari ini. So, adakah rumah tangga yang dipenuhi dengan teriakan, dengan
kemarahan, dan kesulitan rezeki, mendapatkan solusi yang praktis dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah ada, apakah panduan yang boleh kita rujuk daripada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang kadang-kadang Nabi kita juga terus mendapatkan, ya, wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang akhirnya dibahasakan dengan laras bahasa baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hari ini puan-puan dan tuan-tuan sekalian, kita akan bicarakan satu hadis sebagai solusi atas fenomena yang dihadapi oleh umat Islam, khususnya dalam hidup berumah tangga, khususnya tak kisah rumah tangga yang baru dibina ataupun rumah tangga yang sudah berapa lama dibina, ataupun rumah tangga yang sudah cukup lama sangat dibina. Ya, pasangan muda-mudi, pasangan yang prasenja, ataupun pasangan yang sudah senja, ataupun yang sudah senja gila. Baiklah puan-puan dan tuan-tuan, saya bacakan satu hadis daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan disebutkan dalam kitab hadis yaitu Al-Imam Muslim, yaitu Sahih Muslim, juga dikeluarkan oleh gurunya Al-Imam Al-Bukhari, ya, dengan redaksi yang agak panjang sedikit, namun saya tak boleh nak memecah satu saja karena ada kronologinya. Pasang telinga kita baik-baik, buka hati kita, tasdiklah dengan sunnah Nabi, insyaAllah dia akan menjadi solusi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu kullu amali ibni adama lahu illa siyam fa innahu li wa ana ujzi bihi was-siyamu junnatun wa idza kana yaumu sawmi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sa'imun walladhi nafsi Muhammadin biyadihi la khulufu fami saim at-tayyibu indallahi min rihil misk lisiyami farhatan yafrahuhuma idza aftara faraha wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi, ya, idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Apa maksud hadis ini, puan-puan dan tuan-tuan? Maksudnya adalah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, qala Allah, dengan menukil daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya ini hadis qudsi, hadis yang maknanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, namun redaksinya diungkapkan oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi ini? Kullu amali ibni Adam lahu, setiap amalan yang diusahakan oleh anak cucu Adam adalah bahaginya, illa siyam, kecuali satu saja, yaitu amalan puasa. Kenapa dengan amalan puasa itu? Fa innahu li, sesungguhnya amalan puasa itu adalah bahagianku, kata Allah. Wa ana ujzi bi, karena itu aku yang akan membalasinya sendiri, puasa itu. Wasyamu junnatun, dan puasa itu adalah perisai. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, maka apabila salah seorang di antara kalian telah berpuasa pada hari itu, fala yarfuth, maka jangan berkata kutuk, wala yaskhab, jangan menjerit-jerit. Fa in sabahu ahadun, jika ada salah seorang yang mencelanya, au qatalahu, berusaha untuk mencelakainya, falyaqul, maka katakan sahaja padanya, inni imru'un sa'imun, aku adalah seorang yang berpuasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi jiwa Muhammad yang berada dalam genggamannya.
La khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil miski. Bau mulut orang berpuasa itu lebih wangi daripada bau minyak kasturi. Lisyam farhatan. Bagi orang berpuasa ada dua kebahagiaan, hina yafrahuhuma, ya, ketika mereka, maksudnya orang berpuasa itu berbahagia. Bilakah kebahagiaan itu? Pertama, idza aftara fariha, tatkala dia berbuka maka dia adalah orang yang paling berbahagia. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmi, apabila dia berjumpa dengan Tuhannya kelak di akhirat, dialah orang yang berbahagia dengan membawa puasanya. Masya Allah. Kita memahami konteks puasa itu hanya Ramadan ya perempuan ya, sehingga kita bincangkan ini sebagai tradisi di awal menuju bulan Ramadan, bincang tentang hadis puasa. Umat Islam ini kan tak pernah selesai masalah. Sudah dibincang habis tentang apa Maulid Rasul, nanti tahun depan bincang lagi perkara yang sama, isu yang sama. Maknanya tak settle dalam memilih pandangan. Nanti masuk lagi ya isu tentang masalah nuzul Quran, clash lagi. Masuk lagi bab puasa, bincang lagi. Jadi terus mengulang perkara yang sama dalam perselisihan dan tidak segera diselesaikan sebagai panduan untuk menghadapi hari-hari yang akan datang. Itulah umat Islam. Ya. Jadi perempuan dan tuan-tuan, jangan kita fahami puasa itu adalah satu perbincangan apa kita kata formality atau perbincangan tradisi yang dimunculkan pada tiap-tiap bulan puasa. Tidak. Puasa ini solusi sepanjang hayat untuk orang Islam maupun non-Islam. Karena itu kita boleh mengenal puasa yang dilakukan oleh bangsa Mesir kuno dan akhirnya disebarkan dan dijadikan amalan untuk bangsa Yunan, bangsa Rom, ya, orang-orang Hindu juga berpuasa, orang Buddha, semuanya, karena mereka mengakui manfaat puasa, cuma tata caranya dengan umat Islam berbeza. Tapi umat Islam hari ini ada yang mengakui puasa selain Ramadan, tapi mengikuti budaya dan tradisi ritual orang Hindu untuk menjaga berat badan, untuk diet sehat katanya. Sementara Islam jauh ke hadapan bincang tentang perkara ini. Bukan manfaat duniawi yang dapat, tapi manfaat ukhrawi. Bukan cuma duniawi dari segi kesehatan badan, tapi manfaatnya boleh membina rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Iya ke ustazah? Ada ke hubungan kait puasa itu dengan rumah tangga? Oh ada. Siapa kata tak ada? Tak terfikir pun. Ya, karena kita hanya membatasi puasa itu adalah al-ju' wal atash, yaitu haus dan lapar. Baik, perempuan dan tuan-tuan sekalian yang saya hormati. Pertama kali apabila kita membaca hadis tadi itu, yang boleh kita tangkap adalah sabda Rasulullah, asyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Puasa itu macam doa juga. Doa itu dapat digambarkan seperti aturs. Aturs itu adalah perisai. Jika ada saham, ada anak panah melesat dan tepat pada turs, yaitu perisai, maka anak panah itu tidak akan menyakiti badan seseorang yang menggunakan turs tadi itu. Itu doa. Puasa juga dianggap junnah. Junnah itu turs juga, perisai. So maknanya segala bentuk-bentuk virus kejahatan ketika hendak menyerangnya, puasa itulah, turs itulah yang akan menghalangnya
sehingga keadaan orang itu tetap dalam keadaan yang stable, yang elok, yang kalau kita katakan seimbang, tidak berlaku gemuruh, tidak berlaku tekanan-tekanan, dorongan-dorongan daripada sifat panas baranya ataupun sifat tabiat yang mengajak kepada keselesaan jasadnya. Jadi itu puasa. Jadi mungkin kita di sini bertanya, apa hubungan puasa Ustazah dengan masalah huru-hara rumah tangga, dengan masalah kurangnya rizki rumah tangga, dengan kes-kes banyaknya perceraian, dengan banyaknya kerja yang tidak menghasilkan juga pendapatan? Apa hubungan puasa ini Ustazah? Baik, ya, puan-puan dan tuan-tuan sekalian, rizki tidak pernah hadir dengan hadirnya maksiat. Ketika kita bermaksiat, rizki akan hadir begitu tidak. Justru rizki itu akan surut dan menghilang ketika seseorang yang mencari rizki itu melakukan tindakan maksiat. Dan tindakan maksiat ini selalunya dipicu, dimotivasi oleh dorongan-dorongan, tuntutan-tuntutan amarah, ya, tawabi al-ghadab, tuntutan-tuntutan kemarahan, ataupun tuntutan-tuntutan syahwat. Bila orang itu memiliki tabiat semula jadi, yaitu panas baran, tabiatnya menuntutnya untuk meluahkan dalam bentuk ekspresi anggota badan yang kasar, yang menimbulkan dosa begitu. Mulutnya melengking, tangannya melayang, kakinya terbang, begitu, menyipak, memukul, mencela. Ini semua adalah maksiat yang boleh mengarah kepada al-atham, yaitu dosa yang kena mendapatkan hukuman. Dan hukumannya biasanya Allah bagi ibrah, ada yang disegerakan di dunia untuk supaya mengajak orang itu kembali kepada Allah, yaitu bertungkus lemus mencari nafkah, mencari penghidupan, tetapi disurutkan oleh Allah dan Allah tidak memberinya, ya. Hal itu seperti mana yang diperkatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, menyebutkan dalam satu ungkapannya yang sangat menarik, boleh dilihat pada Ad-Daw Al-Munir, ya. Ungkapannya begini, ya, saya bagi tahu. Jadi saya nak bagi tahu bahwa kemaksiatan itu, ya, puncanya daripada tekanan-tekanan atau dorongan-dorongan tabiat berupa kemarahan ataupun berupa kesyahwatan. Syahwat dan marah ini, ya, sebetulnya dapat diatasi, ya, antaranya dengan berpikir, dengan mengenal dirinya sendiri, atau boleh juga dengan cara berpuasa. Tapi saya nak singgung dulu di sini akibat daripada memperturutkan tabiat kemarahan dan juga tabiat syahwat ini, maka seseorang boleh keluar daripada jalan yang lurus, yaitu melakukan kemaksiatan. Dan terkait dengan kemaksiatan ini, maknanya orang itu berdosa, dan apabila berdosa, hukumannya kadang Allah segerakan di dunia dengan susahnya mendapatkan rizki atau kenikmatan, sehingga rumah tangga diliputi huru hara, ujungnya cerai, kawin lagi cerai, kawin lagi cerai. Berapa banyak angka perceraian di Malaysia dalam tiap-tiap harinya itu. Di antaranya ini, solusi praktis sunnah Nabi tidak dianggap lagi. Segala sesuatu katanya dapat diselesaikan dengan fulus, tapi jalan tidak mulus, karena fulus bukan segala-galanya. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, fa inna dzunuba tuzilun ni'am. Sesungguhnya dosa, ya, yang dipicu oleh amarah, yang dipicu oleh syahwat, itu boleh menghilangkan nikmat. Wala budda, pasti dah. Fama adnaba abdun danban illa zalat anhu ni'matun minallah bihasbi dzalika dzanb.
Maka tidaklah seorang hamba itu melakukan perbuatan dosa atau kemaksiatan, melainkan seiring dengan perbuatan dosanya itu akan hilang satu nikmat Allah yang mengikut kadar dosa yang dilakukan. Perasaan tak kita selama ini, dosa yang kita lakukan sekali aja akan menarik satu nikmat yang Allah bagi. Nikmat yang paling besar bukanlah kekayaan sendiri, tapi nikmat ketenangan hidup. Betapa ramai orang kaya tapi tak tenang hidupnya kan. Betapa banyak miskin orang, ya, tapi nikmat hidupnya, ya, bahagia hidupnya. Jadi ditarik, satu dosa dibuat, ditarik lagi nikmat, ditarik lagi, sehingga rumah tangga goncang dan solusinya katanya cerai. Cerai itu bukan solusi sebetulnya bagi saya. Solusinya itu di sini. Tengok aib kita, kekurangan kita itu apa sebetulnya. Kita follow nafsu, kita follow syahwat, kita follow dorongan amarah itu. Sehingga apa? Sehingga rumah tangga kita huru hara, kerja kita berantakan, pergaulan kita pun tak jelas ya. Fa in taba wa raja'at ilaihi aw misluha, jika seseorang itu sedar dan kembali kepada Allah, bertaubat, maka nikmat itu akan balik lagi. Nikmat itu selesa bersama orang yang baik, dan nikmat itu tak selesa maka dia menghindar, sama seperti Anda kan. Kalau bergabung dengan kawan-kawan yang mulutnya kotor, yang perbuatannya tak elok, yang pakaiannya tidak sopan kan, kita selesa tak? Kita menghindar kan? Tapi kalau kawan kita tadi itu sudah berhijab, mulutnya dijaga, pergaulannya Masya Allah, kita datang balik kan? Nah, seperti itu nikmat juga. Nikmat itu kawan kepada ketaatan. Jika ketaatan hilang, nikmat tak selesa, dia pun akan pergi berundur. Itu nikmat ya. Atau mungkin akan datang nikmat yang lain yang seumpama yang hilang itu ya. Mungkin ketika kita buruk, kita punya perangai yang tak elok ya, penampilan kita pun tidak senonoh, tidak sopan, mulut kita kotor, kawan baik kita meninggalkan kita ya. Ketika kita sudah bertaubat, kita baik, kita gunakan hijab, kita berkata yang syar'i, kita menjaga pergaulan, mungkin kawan kita tadi tak datang ke kita, tapi Allah gantikan kawan lain, orang lain datang dan dekat dengan kita yang lebih baik daripada kawan kita tadi itu. Kita punya community baru yang lebih baik. Inilah nikmat yang datang yang seumpamanya. Wa in asara lam tarji ilai, jika dia terus dalam kemaksiatan, menuruti tuntutan daripada kemarahannya, syahwatnya itu, maka ya, dosa itu akan menghilangkan. Wala tazaluz dzunubu tuzilu anhu ni'matan hatta tasluban ni'ama kullaha. Maka dosa-dosa itu akan menghilangkan nikmat sampai betul-betul muflis. Nikmat dalam diri kita ludes, kata orang Indonesia. Ludes itu habis gila. Tak ada yang tersisa. Yang ada cuma kepedihan hidup. Yang ada cuma rintihan. Yang ada cuma penyesalan. Dan memang Allah buat macam itu supaya kembali kepada Allah. Akhirnya nikmat itu patah balik lagi. Dan nikmat yang pertama kali jangan kita harapkan harta benda, tapi nikmat kembalinya seorang hamba kepada Allah itu adalah nikmat yang real, yang sebenar. Oke, jadi dari sini kita boleh menangkap satu isyarat bahwa permasalahan hidup kita itu berpunca daripada maksiat, dan maksiat itu berpunca daripada dorongan syahwat maupun dorongan kemarahan. Lalu apa hubungan antara dorongan syahwat dengan dorongan kemarahan dengan puasa itu? Adakah puasa itu memiliki hubungan dengan dorongan kemarahan dengan dorongan syahwat, sehingga boleh menghindarkan seseorang daripada maksiat begitu? Ada tak hubungannya? Apabila Ustazah merujuk dalam tafsir yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibnu Ashur, salah seorang imam dari Tunisia, dari Maroko, Tunisia, beliau menyebutkan satu ungkapan yang menarik hati saya dan saya amat bersetuju dengan pandangannya.
Bahwa kemaksiatan itu ada dua jenisnya ya, perempuan. Ada dua jenisnya. Jenis kemaksiatan pertama adalah kemaksiatan yang dapat ditangani dengan cara berpikir. Seperti kemaksiatan yang dilakukan seseorang terkait dengan mencari nafkah melalui perjudian, beli nombo ya, sambil minum arak ya. Itu boleh ditangani dengan pemikiran, diberikan janji, ancaman, itu sudah cukup dah. Dibagi apa manfaat dan kelebihan kalau kamu buat sekian-sekian, diajak berpikir secara rasional, itu boleh berlaku. Dan itulah cara Al-Quran bila bincang tentang wa yas'alunaka anil khamri wal maisir itu, ataupun tentang masalah arak ya, itu cukup dengan mengatakan fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas, ada dosa besar di situ, ada juga manfaatnya tapi sedikit. Bila manfaat sedikit bertembung dengan dosa yang besar, keburukan yang besar, maka kita ambil keburukan yang besar itu, maksudnya kita tinggalkan. Jangan ambil manfaat sedikit dengan mengamalkan arak. Begitu. Itu diajak berpikir aja dengan memberikan kesan-kesannya mengenai sistem keseimbangan badan kita terletak pada brain. Kata Al-Imam Ibn Ashur bahwa sistem keseimbangan badan manusia itu ada pada otak. Ada pada otak ya, ketika beliau menafsirkan salah satu daripada ayat Al-Quran ya, ada pada otak. Dan ketika otak itu dijaga oleh Allah dengan tempurung kepala, dengan adanya cecair yang berbentuk zigzag kalau tergendang guncangan, itu boleh terjaga. Asalkan satu yang tak boleh terjaga, brain kita. Ketika seseorang minum arak, maka ada satu yang tak boleh menapis dalam lapisan brain kita, sehingga dia boleh menjejaskan brain kita, sehingga boleh mengacau sistem keseimbangan badan, sehingga nantinya boleh kemalangan di jalan, drive, mabuk ya, boleh merogol perempuan, boleh berbuat tindakan yang dia tak sedar ya, akibatnya sangat buruk dalam kehidupannya. Oke, itu boleh diajak berpikir. Tapi ada jenis maksiat yang tidak dapat ditangani dengan cara berpikir, tetapi dengan cara mengekang dorongan-dorongan yang boleh mengarah kepada kemaksiatan itu, yaitu mengekang dorongan syahwat dan mengekang, menahan dorongan amarah. Dan hal ini hanya dapat dilakukan dengan cara berpuasa, karena berpuasa itu boleh meneutralkan dorongan yang meluah-luah dalam diri kita, boleh menseimbangkan ya kekuatan yang berlebihan dalam diri kita. Bayangkan seandainya kita makannya kuat, syahwatnya kuat, ada masalah, memang tangan ini paling ringan untuk melayangkan benda-benda berat pada lawan. Tapi kalaulah kita ini kekuatannya tidak begitu kuat ya, apa standar biasa, tak ada keinginan nak ambil barang, nak lempar ya. Karena itu Rasulullah mengingatkan tadi itu melalui firman Allah, kalau kamu puasa jangan sampai mulut keluar kata-kata kotor, itu tandanya mengikut dorongan tabiat amarah. Jangan meneking, yaskhab ya. Kononnya ada orang belajar parenting free screaming ya, tapi bila dia orang muslim, tapi bila tengok tidak ada acuan Quran dan Sunnah, tidak ada ajakan untuk berpuasa, sementara Quran dah ajak berpuasa, kutiba alaikumussyam. Rasulullah juga begitu, telah bersabda tentang masalah puasa ya, bahwa dia perisai. Jadi ada orang bermaksiat karena hilang pemikiran, maka boleh dibagi pemikiran. Ada orang bermaksiat bukan tak ada pemikiran, padahal sememangnya orang ahli ilmu yang berpikir itu boleh selamat daripada dorongan kemaksiatan. Jadi ada cara lain yang Allah bagi melalui perintah-perintahnya, seperti puasa itu. Makanya tidak semuanya orang berpikir itu terus kita katakan dia kan orang alim, apa kurangnya Barsis ya, banyak apa kurangnya Bal'am bin Bawal. So kita hilang pegangan yang satu ini. Lagilah
anak-anak muda yang tidak ada pemikiran, tidak ada juga pengetahuan tentang masalah ibadah, kan? Jadi kita tak boleh menyalahkan, tapi bagaimana kita memberikan pendekatan untuk mereka bahwa puasa ini dapat menahan seseorang daripada memperturutkan dorongan syahwat dan dorongan tabiat amarah dia, sehingga tak berlaku kemaksiatan. Jika tak berlaku kemaksiatan, maka rizki akan datang silih berganti. Sebanyak mana ketaatan dibuat, sebanyak itulah kenikmatan. Ketika hilang ketaatan diganti dengan kemaksiatan, sebanyak mana kemaksiatan dilakukan, sebanyak itulah nikmat akan dihilangkan. Ketika kembali kepada Allah dengan taubat dan nasuha, sebanyak itulah nikmat akan datang balik berkawan dengan ketaatan itu. So hakikatnya nikmat itu berkawan dengan ketaatan, dan bila ketaatan itu menjadi milik kita, nikmat pun akan menjadi milik kita. Demikianlah puan-puan dan tuan-tuan sekalian, itu bab puasa ya. Jadi dalam puasa itu ada puasa itu sendiri, yaitu menahan lapar dan haus dan syahwat berhubungan badan. Tapi ada nilai puasa, yaitu pahala. Apabila mulut berkata kotor jalan terus, lisan meneking jalan terus, maka pahala puasanya itu hilang. Tetapi puasanya sendiri dapat, yaitu dapat apa? Dapat lapar, dapat haus. Itu saja yang dapat. Maka Rasulullah bersabda, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Kadang saya pun dah heran juga, kenapa kita orang dah puasa masih juga marah-marah? Ustazah, katanya puasa boleh menstabilkan, menetralkan semula dorongan-dorongan gejolak amarah. Tapi mengapa ketika kita berpuasa itu masih marah? Karena pasangan orang berpuasa ketika haus, lapar itu tak dilakukan. Pasangannya apa? Pasangannya adalah membaca Al-Quran, berfikir yang panjang. Karena itu Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, sungguh orang yang banyak makan menghalangnya untuk berfikir. Dan apabila menghalang seseorang untuk berfikir, yang ada cuma kemalasan, dan akhirnya muncul lagi kemaksiatan. Ya, karena itu kalau berpuasa itu kita dekatkan dengan adanya Al-Quran, yaitu berfikir tentang Al-Quran. Bukan Quran dibaca, tapi ditadabur begitu. Jadi bila seimbang dua-duanya itu, itulah rumah tangga yang tak dipenuhi dengan kehuru-haraan, dengan problematika. Sebab satu, jasad telah ditundukkan ya dengan tidak mengikuti dorongan syahwat ataupun amarah. Yang kedua, akal yang akan mengatasi syahwat digunakan untuk berfikir. Oke, syahwat sudah dikekang tadi kan, tapi masih ada syahwat, tak boleh hilang seluruhnya. Saya bagi tahu mengapa ada orang berpuasa masih juga syahwat, masih juga melakukan hubungan dengan wanita, masih juga marah begitu. Sebab syahwat tak boleh dihilangkan total, syahwat itu cuma dikekang. Masih ada syahwat itu. Sebagian syahwat yang masih ada itulah yang kalau tidak diimbangi dengan tadabbur Al-Quran, dia boleh mengarahkan, ayah sudah marah, sudah puasa masih je marah-marah. Hilang tahu pada puasanya karena tidak diseimbangkan dengan tadabbur Al-Quran. Karena itu kalau masih ada orang berpuasa boleh tahan, tak marah, karena ingat puasanya, badan dah loyo semuanya, tak ada kekuatan, alhamdulillah, apalagi kalau diteruskan. Maka ingat ya Al-Quran. Al-Quran dalam hadis sahih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan datang kepada ahlinya, kepada sahibnya, dalam bentuk lelaki yang begitu pucat dan kurus, ya. Jadi Quran itu pasangannya orang berpuasa. Kalau malam baca Quran membuat badannya pucat, kalau siang berpuasa untuk berfikir tentang Al-Quran membuat badannya kurus, yaitu berpuasa. Jadi itu pasangan. Maka kalau kita contoh, ya, koko ayam luar biasa ya. Kalau seandainya kita sudah berpuasa masih juga marah, kita istighfar, kita raya Al-Quran, kita
kita ambil satu ayat, kita ulang ayat itu. Kalau misalnya masih marah itu, ambil ayat yang terkait dengan marah. Contoh, bukalah surah Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladziina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaidha kita ulang sampai masuk dalam hati kita. Dalam hati kita ketika tadabbur ayat itu, Allah punya tawaran, hai orang-orang yang bertakwa, yang sedang berpuasa, aku bagi tawaran ke engkau nih, kata Allah. Ya, kau nak marah tapi tak dapat surga, atau kamu nak tahan amarah tapi dapat surga? Tapi kan kalau tak marah tak sedap. Tengok tawaran Allah. Tawaran Allah takkanlah dibandingkan dengan tawaran manusia. Karena itu puan-puan dan tuan-tuan, terkait dengan puasa ini alangkah indahnya kalau kita kutip kata-kata mutiara dari hadis Nabi ataupun daripada para salafus soleh untuk mengukuhkan kita agar menjadikan panduan Nabi tadi sebagai solusi praktis dalam kehidupan kita. So jangan hanya kita berpuasa ketika Ramadan, tapi cobalah berpuasa di hari Isnin Khamis, berpuasalah di hari-hari yang lain, Yaumul Asyura, Yaumul Arafah, Ayyamul Bid, atau mungkin Saum Dawud, ya, berpuasa ala Nabi Dawud alaihissalam. Oke. Satu ungkapan yang jangan pernah dilupakan, bahwa Allah menyukai bau mulut orang yang berpuasa. Ini motivasi kita untuk boleh berpuasa, untuk tahan amarah, untuk rumah tangga harmoni, untuk rezeki datang ke kita itu. Kita bagi tahu, aku nak berpuasa karena Allah. Karena Allah sangat menyukai bau busuk mulut orang berpuasa. Bau mulut orang berpuasa itu busuk, perempuan. Tapi semenjak Anda tahu Allah menyukai bau busuk mulut orang berpuasa, disukai oleh Allah berbandingkan bau minyak kasturi, parfum jenis apapun yang ada sekarang, mahal sejenama apapun sekarang. Kalau kita mengungkap pengalaman Allah dan Rasulnya, kalau Allah mencintai, menyukai bau mulut orang berpuasa, tentu kita akan ingin menjadi objek yang disukai oleh Allah. Bau mulut kita walaupun nampak busuk, mungkin anak kita, Umi bau mulutnya busuk lah, oh iya Umi kan puasa. Kita tenang, biarlah orang membenci kita, tetapi Allah menyukai bau kita. Dan kelak bau mulut kita ini akan menjadi aroma surga. Dikatakan di surga nanti, para penghuni surga bertanya, ya Allah, bau apakah surga ini? Kata Allah, inilah bau mulutnya orang-orang berpuasa. Bau mulut orang berpuasa aku ubah menjadi parfum untuk surga. Adakah mulut kita sekarang di dunia akan menjadi parfum untuk di surga nanti? Masya Allah. Adakah selepas ini kalau kita berdialog dengan orang yang bau mulutnya busuk, tapi busuknya mulut itu ada pada ketika kita berdialog hari Isnin, hari Khamis, hari Asyura, hari Arafah, Ayyamul Bid, ataupun hari Ramadan misalnya, adakah kita akan menjauh? Kalau kita menjauh karena baulah, awak tak gosok gigi kan? Kita tidak akan berlaku macam itu, karena sama halnya kita membenci Allah. Allah suka seseorang, maka hendaknya kita suka orang yang Allah suka. Kalau kita tak selesai dengan orang yang bau mulutnya busuk, tetapi mulutnya dijaga daripada kata-kata kotor, dan kita suka bau mulut orang yang wangi, tapi mulutnya berkata kotor, itu tandanya kita mengutamakan dunia berbanding akhirat. So akhirat akan menjauh dari kita, dunia akan mendekati kita. Ya, jadi dikatakan bahwa barang siapa yang puas di dunia, maka kelak di akhirat akan kehausan. Barang siapa yang haus di dunia, kelak di akhirat akan mendapatkan kepuasan. Oke. Dalam hadis Nabi, dalam riwayat Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat, ya, dalam buku ini, ya, semua indah pada waktunya, ya, muka surat 138. Saya melihat di sini ada satu ungkapan, ya, daripada hadis Nabi daripada riwayat Imam At-Tabrani. Inna aktsaran nasi syaba'an fid dunya atwaluhum ju'an fil akhirah. Tahu artinya? Sesungguhnya manusia yang paling banyak kenyang di dunia, tidak mau berpuasa ataupun makan sedap-sedap je, ya, karena sedap kerap makan sampai kekenyangan. Ya, sesungguhnya manusia yang paling banyak kenyang di dunia, maka dia paling lama laparnya di akhirat. Mau lapar di dunia ke lapar di akhirat. Imam Asy-Syafi'i sendiri mengatakan, "Masyabi'tu mundu sitta asyra sanah."
semenjak 16 tahun aku tak pernah merasakan kenyang. Maknanya Imam Syafi'i meninggal umur 63 tahun. Oke, kalau 63 tahun ditolak 16 tahun berapa? Ya, berapa itu? Tak sampai 40 tahun. Ya, maaf, 40 berapa? 40 lebih tahun lah. Maksudnya ketika menjejaki umur 40 tahun ke atas, ya, pertaubatan sangat kuat dan badan pun terkait dengan syahwat dan amarah ditekan betul. Sehingga selama 16 tahun sebelum meninggal itu, Imam Syafi'i tidak pernah merasakan kenyang. Tak boleh ke kenyang, Ustazah? Habis kita nak cari rezeki untuk apa, Ustazah? Mencari rezeki dibenarkan, tetapi mencari rezeki untuk mengutamakan perut daripada ibadah itu yang terlarang. Sekali lagi, mencari dunia, rizki tidaklah dilarang, tetapi mencari dunia dengan tujuan untuk mengutamakan perut berbanding ibadah puasa atau lain sebagainya, infak dan lain sebagainya, itu adalah terlarang. Maka jangan hidup untuk makan, tapi makanlah sekadarnya untuk yaqumna sulbah, untuk menegakkan tulang rusuk kita sehingga boleh berdiri untuk sholat, untuk beribadah lainnya. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini satu motivasi lah bagi saya sendiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu ketika didatangi oleh anaknya yang tercinta, yaitu Fatimah bintu Muhammad. Fatimah datang membawakan roti gandum. Ketika diserahkan kepada ayahanda tercinta, maka sang ayah berkata kepada anaknya, "Duhai Fatimah, sudah 3 hari ayah belum makan. Ya, ketika engkau datang membawa roti, baru ayah makan. Ya, hadza awwalu ta'amin akalahu abuka. Inilah makanan pertama yang dimakan oleh ayahmu, wahai Fatimah, mundu salasati ayamin, semenjak 3 hari yang lalu." Jadi kalau kita misalnya kelaparan, 3 hari hanya setakat makan apa adanya, atau mungkin ya sibuk dengan menyampaikan Al-Quran, dengan membicarakan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, sampai makan pun kadang iya, kadang tidak, kadang sampai menjejaskan kita punya kesehatan juga, ya. Itu sama seperti apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau kita menyerupai orang yang kita cintai, tidakkah itu satu motivasi besar untuk kita? Sebagai orang-orang yang bekerja, yang mengais pagi untuk makan petang, ya, demikian terus berlaku. Bukan Anda seorang. Nabi kita telah mengalami, ya, kelaparan demi kelaparan, sampailah anaknya datang tak datang ke Fatimah ini. Sama, Fatimah bukan orang yang senang hidupnya, pembantu tidak ada, tangan berdarah kalau bekerja, makan apa adanya, ketika makan cuma orang susah diberi kepada orang susah. Jadi hidup itu sangat berpada. Tidak, kalau kita sekarang ini sampai melebihkan lauk, membuang-buang lauk, kadang kita tak nak makan pun sebetulnya, tapi nak masak satu pun pihak yang lain tumpang nak masak sekian, nak masak ini, nak ini, akhirnya membazir. Semenjak tahu ini, marilah kita bersahaja. Lebih baik jatah makan 20 ringgit misalnya dalam sehari itu kita masak untuk 10 ringgit makan bersama, tapi 10 ringgitnya boleh kita bagi kepada orang lain. Karena itu dalam satu riwayat Al-Imam Al-Hakim, yaitu dalam kitab Al-Mustadrak, ya, hadis yang menepati syarat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, dikatakan bahwa sahabat Dhahak radhiyallahu anhu mengisahkan, dan ini sebagai pelajaran terakhir bagi kita semuanya. Ad-Dhahak berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Dhahak, berkatalah kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duhai Dhahak. Dhahak itu berkata, meriwayatkan hadis, ya, bahwa Nabi pernah berkata kepadanya, ya Dhahak, duhai Dhahak, ma ta'amuk. Nabi tanya ke Dhahak, apa makanan kamu? Apa cakap Dhahak? Apa cakap Anda? Faqultu ya Rasulullah, al-lahm wal laban. Duhai Rasulullah, makananku adalah
daging dan susu. Macam kita, oh bestnya banyak protein, pandai gila nanti. Nabi tak makan tapi pandai. Yang kita banyak makan tapi bodoh juga ya. Al-lahmu wal labanu. Qala summa yasiru ila ma'adha. Nabi pun berkata, lepas itu daging dan susu itu jadi apa? Qultu ila ma qad alimtu. Ya akan jadi seperti mana yang kau tahu lah Rasulullah, takkan aku nak cakap pun, kata Dhahak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala fa inna Allah tabaraka wa ta'ala daraba ma yakhruju min ibni Adam mathalan lid dunya. Hai Dhahak, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala telah mengumpamakan apa yang keluar daripada belakang anak Adam itu adalah seumpama nilai dunia. Jadi makan nikmat bagaimanapun, makan mewah bagaimanapun, dekat bintang 5, hotel bintang 5 sekalipun, dengan jenama tren-tren terkenal di dunia sekalipun, keluarnya itu sama. Dan ketika keluar itu dianggap sebagai masal lid dunia, perumpamaan untuk dunia yang kita cari selama ini, itu jadinya begitu aja. Jadi sering kita dibagi Allah perumpamaan ya, ketika kita buang hajat, buang air besar. Pernah tak kita buang air merenung, apa yang kita keluarkan itu adalah dunia kita. Kalau kita berpikir melalui hadis Nabi ini ya, riwayat Al-Mustadrak ini, dalam Al-Mustadrak ini, tentu kita memandang, begitu aja dunia. Takkan aku nak kejar-kejar pati tempoyak sampai ke Pahang sekalipun. Takkan aku nak kejar sotong crispy sampai ke restoran Cibiuk sekalipun. Takkan aku nak kejar misalnya makanan khas Anisub Utara sampai ke utara sekalipun. Keluarnya sama, dan ketika keluar itulah nilai dunia. Jadi makanan senilai besar apapun, quality apapun, keluarnya tetap benda yang sama, bau, busuk, dan kita menjauhinya. Terhadap kotoran kita menjauhinya. Kotoran itu seperti dunia. Namun kenapa dengan dunia kita menghendakinya? Barang siapa yang mengejar dunia, akhirat akan meninggalkannya. Barang siapa mengejar akhirat, maka dunia akan menjauh. Dalam arti apa? Tidak menjejaskan orang yang mengejar akhirat. Demikianlah puan-puan dan tuan-tuan, banyak renungan yang boleh kita dapatkan melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi solusi kita dalam kehidupan, sehingga kehidupan kita menuju kehidupan yang aman, bahagia, tentram, dipenuhi dengan mawaddah warahmah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.